Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua pagi ini? Baik, Alhamdulillah Bu. Bu, baik. Alhamdulillah, semoga sehat ya, tetap semangat di hari kelima ini. Semoga nanti apa yang kita pelajari di sini nanti bermanfaat. Nah, saya sebelum masuk ke materi ini mau cek nih kehadirannya. Kita di kelas ini ada 19 peserta. Coba saya cek, ini sudah masuk. Dewi ada, Pak Hadi ada, Bu Fitri ini hadir, mungkin kendala sinyal atau apa ini ya, belum masuk. Sambil ini refleksi untuk yang kemarin sebelum kita masuk ke ini, sambil nunggu Bu Fitri hadir. Itu ya, Pak Hadi, Bu Dewi. Iya, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita untuk pelatihan ini adalah, kalau saya simpul dari materi-materi yang kemarin sudah kita bahas, itu membawa kita ke pemikiran atau paradigma baru. Jadi itu masih berfokus pusatnya itu pada guru. Itu sudah kita ubah paradigmanya menjadi berpusat pada siswa. Nah, jadi kalau dulu itu ada penyesuaian dari misal ada jam mengajar yang menyesuaikan dengan jumlah guru dan seterusnya. Sekarang kita ini harus benar-benar mengarah ke filosofi itu memerdekakan, pembelajaran yang memerdekakan. Sebelum masuk ke materi berikutnya, hari ini itu jadwal kita adalah membahas tentang, kalau kemarin sudah sampai pada bahasan alur tujuan pembelajaran, berarti sekarang masuk ke lanjutannya untuk perangkat ajar, yaitu ada modul ajar. Sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu, kemarin untuk kegiatan asinkronisnya sudah mencoba membuat modul ajar ya. Saya tanya sekarang, kira-kira Bapak Ibu nanti salah satu mewakili, kira-kira tantangan yang Bapak Ibu atau istilahnya kendala lah saat Bapak Ibu menyusun modul ajar itu apa? Ada apa Bapak Ibu? Saya, Bu. Oh iya, baik. Pak Hadi ya, silakan Pak Hadi. Kendala ketika menyusun modul ajar itu, halo, bisa terdengar, Bu? Kok di sini? Oh, iya. Kendala saya ketika menyusun modul ajar itu yang pertama itu adalah menganalisis karakter siswanya, Bu. Jadi kita harus lebih jeli menganalisis siswa dalam satu kelas. Kalau saya itu ngajarnya 8 kelas, berarti banyak sekali itu, Bu. Nah, itu saya harus mengelompokkan ke beberapa kelompok, itu kesulitan saya, Bu. Karena untuk menyusun alur itu harus mengetahui karakteristik siswanya dulu, Bu. Terima kasih. Betul sekali tadi ya. Jadi ketika kita mau menyusun modul itu memang kita harus mengetahui karakteristik. Dan ini memang benar-benar tantangan untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa menyusun modul itu yang nanti akan digunakan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, barangkali ada yang mau menanggapi, mungkin berdasarkan pengalaman Bu Dewi aja ini. Yang dihadapi Pak Hadi itu gimana menurut Bu Dewi? Pengalaman yang sama atau mungkin justru punya solusi? Caranya begini Pak, biar nanti mudah untuk menyusun, misalnya seperti itu. Coba sharing aja Bu, sharing dulu.
Oh untuk ya Bu, pengalamannya. tadi Pak Hadi itu mempertanyakan tentang karakter yang beraneka ragam gitu atau gimana tadi Pak Hadi? Iya. Jadi menurut Pak Hadi itu kendala yang dihadapi saat menyusun modul ajar itu kan kita tahu prinsipnya harus kita melihat karakteristik dari peserta didik. Nah, itu kendalanya begitu. Karena 8 kelas maka karakteristiknya itu kan pasti berbeda-beda. Nah, itu merupakan tantangan tersendiri. Kira-kira tanggapannya menurut Bu Dewi gimana? Kalau menurut saya itu malah justru keanekaragaman dalam satu kelas itu malah menimbulkan banyak banyak warna gitu Bu. Karena contohnya begini, anak-anak saya itu ada yang anaknya itu pecicilan dan ada anak-anak yang kalem, kemudian ada anak-anak yang nyantai. Nah, mereka itu sebenarnya itu punya ide-ide kreatif yang kadang itu tidak kita pikirkan bahwa ternyata mereka itu bisa menemukan solusi dengan gayanya mereka sendiri seperti itu Bu. Iya, baik. Luar biasa ya, Bu Dewi. Jadi dari pengalamannya Bu Dewi sendiri itu justru malah ini keanekaragaman. Bu Dewi, saya jadinya penasaran. Bu Dewi ini mapelnya apa ya, Bu? Saya biologi Bu. Wah, benar sekali. Jadi tadi tanggapannya melihatnya dari keanekaragaman Iya Bu. karakteristik begitu ya, tepat sekali, luar biasa. Tantangan ini ternyata malah justru jadi sesuatu yang eh, apa istilahnya, kekayaan akhirnya seperti itu ya Pak Hadi ya. Iya. Jadi tanggapannya dari Ya, Bu Bu Dewi tadi. Baik, jadi mohon maaf ini sedikit kendala. Oke, selamat datang Bu Fitri. Kita masuk ke materi ini Bu Fitri, tapi masih refleksi dari tugas yang kemarin dikerjakan. Saya ingatkan kembali sebenarnya ya, untuk kesepakatan kita, Bu Fitri bisa untuk speakernya. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kemarin untuk pertemuan kita yang pertama itu kita sudah sepakati untuk ketepatan waktu masuk ke kelas. Barangkali memang tadi Bu Fitri ada kendala ya Bu ya, mungkin kendala sinyal seperti itu, tapi diharapkan jika tidak ada kendala apapun, Bapak Ibu bisa masuk kelas dengan tepat waktu. Itu juga contoh Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingat dari salah satu filosofi juga dari Ki Hajar Dewantoro itu ada engarso sum tulodo. Ya, kalau kita orang Jawa itu kan tahu engarso sum tulodo, ditetapkan itu menjadi teladan. Nah, ini artinya apa? Salah satunya di kesepakatan kita di kelas ini. Kalau kita ini sebagai guru, maka memberikan teladan untuk peserta didiknya. Masuk kelasnya juga harus tepat waktu, begitu. Kemudian yang kedua, masih kesepakatan kita. Bapak Ibu nanti ini sudah dijalankan bagus sekali. Bapak Ibu ketika mau bertanya atau saya minta untuk menyampaikan pendapat, mohon untuk raise hand, kemudian saya silakan dan Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang lain sudah mendengarkan siap mendengarkan pendapat dari peserta yang lain. Nah, ini sudah bagus sekali, luar biasa. Kemudian untuk tugas-tugas Bapak Ibu juga saya lihat dari hari ke hari progresnya semakin bagus nih Bapak Ibu. Jadi kemarin itu Bapak Ibu mengirimkan tugasnya nanti gitu ya. Ini ternyata hari ke 5 ini Bapak Ibu sudah mulai progresnya sudah semakin bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, baik. Ini sudah komplit kelasnya. Jadi tadi saya sudah tahu refleksinya atau kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi oleh itu ketika menyusun modul. Hari ini untuk kegiatan sinkron ini akan coba
paparkan dari ulas kembali dari materi yang ada di modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, baik. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, saat ini kita akan membahas tentang konsep modul ajar. Ya, ini penting Bapak Ibu. Kenapa harus ada sinkron? Karena apapun itu, pemahaman kita harus sepaham. Kita nanti setelah ini harus menularkan ilmunya kepada teman-teman kita, teman sejawat kita di sekolah kita. Jadi setidaknya pemahaman kita tuh sudah sama. Jadi nanti menyampaikannya juga tidak akan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda membingungkan ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini istilahnya kurikulum yang baru yang diperkenalkan. Kalau kita tidak punya konsep yang matang yang sepaham itu nanti bisa malah justru bias jadinya begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama kita akan pelajari adalah konsep modul ajar, kemudian komponen apa saja dalam modul ajar, kemudian prinsip-prinsip modul ajar, kemudian bagaimana prosedurnya untuk menyusun modul. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja yang pertama. Konsep modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu, menarik. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa menyusun sejumlah alat, sarana, media, metode. Bahkan kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah maju itu medianya sudah luar biasa. Ya, metodenya bisa bervariasi, sangat bervariasi. Tetapi kita mesti harus mempertimbangkan adanya menariknya ini loh. Kata menariknya ini, nah, menarik itu gimana? Biar peserta didik itu ketika mengikuti pembelajaran yang berdasarkan nanti modul ajar itu kita bisa merancang pembelajarannya itu benar-benar menarik. Yang kedua, modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Kalau kemarin kita sudah bisa menyusun alur tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran jadi satu dengan rumput hierarkis, maka akan disebut sebagai alur, ya, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu tidak boleh lepas dari capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kan sudah mempelajari capaian pembelajaran ini di pertemuan sebelumnya juga. Di mana capaian pembelajaran ini juga dengan menggunakan sasaran profil pelajar Pancasila. Beberapa kali kita harus selalu ingat apa itu profil pelajar Pancasila, seperti itu ya, sudah di luar kepala karena sudah sejak pertemuan pertama sudah dibahas. Kemudian modul ajar itu Bapak Ibu disusun sesuai dengan fase atau tahapan peserta didik. Fasenya yang kita pelajari dari struktur kurikulum yang kita sudah pelajari juga di pertemuan sebelumnya, itu ada fase mulai, kalau kita SMA itu mulai fase E, itu untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Begitu. Nah, kita akan menyesuaikan nanti untuk pertama kali pada tahun ini akan diberlakukan untuk fase E. Tapi fase F pun kita tetap harus tahu karena itu adalah kelanjutan dari fase E. Kemudian yang berikutnya masih konsep modul ajar. Guru itu perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar pembelajaran menarik dan bermakna. Tadi Bapak Ibu saya sudah sampaikan, kita harus membuat sedemikian rupa menarik dan bermakna. Berikutnya komponen modul ajar. Bapak Ibu bisa lihat kembali untuk tugasnya yang kemarin. Apakah modul ajar yang Bapak Ibu sudah susun itu sudah sesuai atau memenuhi komponen dari modul ajar? Nah, kita lihat di sini. Ada berapa komponennya untuk modul ajar?
Ibu? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Komponen modul ajar ada berapa? Bu Dewi, raise hand. Silahkan Bu Ada Dewi. 3, Bu. Iya, apa saja Bu Dewi? Informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Iya. Baik, Bapak Ibu. Kalau komponennya sudah ngelotok istilahnya di luar kepala, ini bahasa Jawanya ngelotok. Bu Fitri mungkin tidak tahu ya, ngelotok itu apa. Ini ada 3 komponen modul ajarnya, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Dari modul yang kita buat harus memenuhi ini. Untuk informasi umum itu seperti biasa Bapak Ibu, isinya adalah identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila yang akan kita gunakan atau sesuai dengan modul ajar kita, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Identitas sekolah seperti biasa Bapak Ibu, ya, ada nama sekolah, kemudian nama satuan pendidikan begitu ya. Kemudian kita gunakan fase apa E, misalnya dimulai dari fase E, kemudian apa istilahnya, ada alokasi waktu, kemudian ada apalagi Bapak Ibu untuk identitas sekolah? Ada yang bisa membantu identitas sekolah apalagi? Selain nama sekolah, nama satuan pendidikan, ya, kemudian ada fasenya, ya. Iya Pak Hadi. Iya boleh Pak Hadi, silahkan. Nama instansinya belum kelihatannya. Nama instansi, guru penyusun mungkin bisa. Iya betul. Betul. Jadi apa namanya, selain dari fase juga instansinya tadi ya Pak ya sudah disebutkan nama satuan pendidikannya begitu, misalnya SMA seperti itu. Kemudian kalau kita itu IPA berarti kan IPA terpadunya apa? Mungkin bisa disebutkan di situ IPA terpadu misalnya biologi atau fisika. Berikutnya ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah kemampuan awal yang harus dimiliki. Kalau zaman dulu kita istilahkan prasyarat, Bapak Ibu. Kompetensi awal itu prasyarat. Bapak Ibu nanti bisa melihat dari fase sebelumnya. Kalau kita di fase E berarti Bapak Ibu bisa melihat di fase D misalnya. Apa sih kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari fase D itu? Nah, itu bisa menjadi yang terkait erat dengan modul yang akan kita susun itu bisa kompetensi awal. Kemudian profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini pilih Bapak Ibu, pilih yang mana kira-kira yang sesuai dengan modul yang akan Bapak Ibu buat ya, yang akan Bapak Ibu susun. Misalnya ini sesuai dengan apa namanya profil yang bernalar kritis karena mereka harus diskusi, harus menganalisis ya, silakan dicantumkan di situ. Kemudian sarana prasarana apa saja yang digunakan di situ, yang diperlukan harus jelas. Kemudian target peserta didik, Bapak Ibu. Tadi target peserta didik itu ada kaitannya dengan komentarnya Bu Dewi tadi ya. Jadi di sekolahnya Bu Dewi itu yang beraneka ragam ya, keanekaragaman hayati. Jadi gitu ya kalau secara biologi itu apa namanya menjadi target ini. Jadi ada yang reguler. Kalau di sekolah tempat saya, alhamdulillah reguler. Jadi sama semuanya. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak ada yang cukup signifikan di atas rata-rata atau di bawah atau ada yang inklusi itu, alhamdulillah nggak ada. Tapi boleh jadi Bapak Ibu di sekolahnya menyesuaikan karena memang modul ajar dan perangkat ajar dan lain sebagainya termasuk kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Lalu yang terakhir untuk informasi umum adalah model pembelajaran yang digunakan. Di sini Bapak Ibu, model pembelajaran yang digunakan itu tatap muka atau blended. Bapak Ibu kalau di sekolahnya saat ini mungkin sudah tatap muka semua atau masih ada yang sebagian atau bagaimana Bapak Ibu?
Masih daring, Bu. Masih daring. Oh iya, oke, masih daring ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya, menggunakan modelnya ya menyesuaikan. Nah, kita mau pakai tatap muka atau blended, ya blended itu berarti perpaduan antara misalnya kita pakai sinkron dan asinkron begitu, atau mungkin apa yang sinkronnya tatap muka, asinkronnya nanti pakai platform pembelajaran, atau modelnya kita langsung mau gunakan misalnya kita pakai discovery learning atau pakai ini boleh semua Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu mau pakai apa untuk model pembelajarannya. Itu untuk informasi umum. Kemudian yang kedua, pada komponen modul ajar ini ada komponen inti. Di sini ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kalau untuk persiapan pembelajaran, Bapak Ibu bisa langsung otomatis masuk di kegiatan pembelajaran, nggak apa-apa. Karena di kegiatan pembelajaran itu kan ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, itu. Kemudian ada asesmen, bisa Bapak Ibu jelaskan asesmennya yang apa namanya terkait di sini ada nanti asesmen diagnostik, ya, kemudian ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Nanti Bapak Ibu jabarkan. Nanti kira-kira yang mau dipakai yang mana, seperti apa penjelasannya. Kemudian ada pengayaan dan remedial, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik. Berikutnya komponen yang ketiga adalah lampiran Bapak Ibu, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, dan daftar pustaka itu harus ada. Jadi apa namanya modul yang kita susun itu komponen ini harus lengkap. Nah Bapak Ibu kemarin kan sudah direfleksi oleh sudah direview oleh temannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya ada komponen yang belum termasuk di situ, silakan Bapak Ibu nanti perbaiki. Bisa dikirim ulang ya, nanti akan saya lihat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Cukup bisa Ya, Bu. dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah ini berikutnya Bapak Ibu. Saya masih lanjutkan ini, yang berikutnya adalah prinsip penyusunan modul ajar. Bapak Ibu masih bisa melihat ini? Masih bisa melihat di slide-nya atau share screen saya? Oke, baik. Prinsip penyusunan modul ajar, Bapak Ibu, untuk prinsip penyusunannya itu harus memperhatikan karakteristik kompetensi dan minat peserta didik. Karena kita fokusnya memang pada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman. Nah, kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu adalah unik. Jadi ini masuk ke karakteristik tadi. Jadi keunikan peserta didik itu merupakan prinsip untuk modul ajar. Kemudian apa namanya harus seimbang. Ya, belajar itu harus seimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Kemudian tingkat kematangan peserta didik. Jadi analisis itu harus dilakukan dulu untuk belajar. Makanya tadi Pak Hadi menyampaikan saya kesulitan Bu untuk ini apa tantangannya itu untuk mengetahui karakteristik gitu ya Pak Hadi ya. Nah ini ternyata memang prinsip memang harus melibatkan apa namanya ada kriteria untuk modul ajar yang harus dimiliki. Yang pertama esensial. Apa itu esensial? Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi esensial pengalaman belajarnya itu menjadi kriteria yang harus dimiliki di modul ajar yang akan kita susun. Menarik, bermakna, dan menantang. Ini untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik. Jadi menantang, menarik gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah relevan dan kontekstual. Kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh apa namanya peserta didik sesuai dengan tinggalnya, waktu, pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya yang dimiliki oleh kemudian berkesinambungan, yaitu keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Demikian Bapak Ibu untuk materi modul ajar sampai di sini Bapak Ibu. Adakah yang istilahnya jadi gimana refleksinya Bapak Ibu? Gimana dengan tugas kemarin? Ternyata
tugas saya ya ternyata seperti ini. Nah, apakah ada pemahaman yang lebih baik untuk kita bahas tentang modul ajar ini, Bapak Ibu? Silahkan bisa memberikan tanggapannya. Bu Dewi ya, oke. Iya Bu, terima kasih waktunya. Jadi kemarin di LMS itu saya sudah mengirim yang modul ajar saya itu sepertinya saya nggak tahu benar atau salah. Jadi saya itu membuatnya malah satu modul ajar untuk satu pertemuan, atau dengan kata lain satu pertemuan itu satu tujuan pembelajaran. Nah, yang betul itu seperti apa ya Bu? Seperti itu. Iya, baik Bu Dewi. Ini sekaligus untuk kita tarik kesimpulan ya Bapak Ibu, karena ini sudah siang. Ini tadi kita waktunya ini ya Bapak Ibu ya, diskusinya cukup bagus karena Bapak Ibu menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Nah, nanti saya lanjutkan aja untuk tugas Bapak Ibu bisa melihat untuk tugas pembelajaran yang asinkronnya untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, dari Bu Dewi yang Ibu sampaikan, Bu, ini berdasarkan kesepakatan ya Bapak Ibu, bahwa satu modul ajar itu satu tujuan pembelajaran. Nah, tetapi untuk berapa kali pertemuannya itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Jadi misalnya kan yang tahu karakteristiknya Bapak Ibu ini. Jadi makanya Bapak Ibu untuk ruang lingkup materi tertentu itu kira-kira butuh berapa pertemuan itu Bapak Ibu yang tahu. Ya, tetapi usahakan untuk satu modul ajar adalah satu tujuan pembelajaran. Namun KKO-nya diturunkan dari capaian pembelajaran, ya, pada tujuan pembelajaran maksud saya, diturunkan dari capaian pembelajaran dan melihat dari elemen pemahaman sainnya. Nah, itu harus sinkron istilahnya seperti itu. Ini yang bisa diukur gitu ya Bu Dewi ya. Jadi boleh beberapa pertemuan. Kalau dirasa satu kali pertemuan aja cukup ya nggak apa-apa. Kalau satu TP itu rasanya satu kali pertemuan cukup misalnya, itu boleh. Tapi kalau misalnya harus beberapa kali pertemuan tidak apa-apa. Ya, melihat cakupan dari tujuan pembelajaran yang Ibu. Itu Bu Dewi ya. Ya Bu, Iya, terima oke, kasih. Bu Fitri, raise hand. Silakan Bu Fitri. Kalau seandainya masih ada dalam momentum itu bisa lebih dari Bu Fitri kok kurang jelas ya suaranya? kalau kedalaman materinya untuk lebih membangun kapasitas pertemuan lebih dari itu bagaimana Bu? Apakah satu modul aktivitas pembelajaran atau kita satu yang menjadi beberapa modul? Oh ya, baik. Ini untuk kedalaman materi ya Bu. Jadi kedalaman materi itu kita kan tetap harus melihat dari ruang lingkup materi yang akan kita bahas. Ya, jadi misalnya Ibu melihat satu materi itu Ibu mempunyai beberapa KKO, misalnya satu tujuan pembelajaran misalnya mengamati, kemudian menyelidiki, kemudian menjelaskan begitu fenomena alam pemanasan global misalnya, atau kalau kimia itu kimia dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, itu kan berarti nggak mungkin dilakukan dalam satu kali pertemuan gitu. Jadi bisa nanti untuk pertemuan pertamanya Ibu susun diminta mengamati, kemudian mengelompokkan misalnya atau istilahnya mengklasifikasi begitu ya. Itu yang pertemuan pertama. Kemudian nanti pertemuan keduanya Ibu bisa mulai penyelidikan ilmiahnya. Nah, semacam itu Bu. Kalau misalnya perlu yang praktik ya, dan nanti kan pasti ada pertemuan yang berikutnya. Semua itu tercover dalam satu tujuan pembelajaran yang Ibu turunkan dari CP maupun dengan melihat elemen pemahaman konsepnya. Oke, seperti itu Bu Fitri.
dipahami, Bu? Masih bisa didengar suara saya? Bisa, Masih. Bu. Iya, baik. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Oh iya, Bu Fitri, masih ada yang perlu disampaikan, Ibu? Ini kita sudah molor waktunya karena kita nanti harus lanjut ke pembelajaran asinkron. Bapak Ibu biar waktunya lebih leluasa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ya. Iya, gimana Bu Fitri? Masih menyambung tadi, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh? Masih menyambung pertanyaannya tadi. Boleh nggak, Bu? Ah, boleh nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Boleh kan nggak Bapak Ibu ini kesepakatan kelas ini? Boleh. Boleh, oke, monggo. Ini, Bu, kalau seandainya di materi itu kedalaman materinya itu sangat begitu memerlukan pertemuan lebih dari 5 kali. Nah, tentunya nantinya kan kalau kita gabungkan di dalam satu tujuan pembelajaran, itu kan tentunya modul itu modul ajarnya yang sangat banyak gitu kan, Bu. Nah, jadi apakah boleh dalam satu tujuan pembelajaran itu menjadi 2 modul ajar, itu maksud saya tadi. Oh, begitu. Ya, saya paham. Jadi kalau misalnya nanti sampai 5 kali pertemuan begitu, apakah boleh satu tujuan pembelajaran itu jadi lebih dari satu modul ajar begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Sebelum saya tanggapi mungkin barangkali dari Pak Hadi atau Bu Dewi bisa memberikan pendapatnya. Apakah boleh? Tadi kan di awal saya sudah sampaikan bahwa satu modul ajar itu untuk satu tujuan pembelajaran. Nah, jika ternyata pembelajaran itu bisa banyak sekali pertemuan, misalnya itu solusinya bagaimana? Apakah bisa menjadi satu tujuan pembelajaran dipecah menjadi beberapa modul pembelajaran, modul ajar begitu. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Menurut saya, untuk apakah satu tujuan pembelajaran bisa dipecah jadi beberapa modul gitu ya, Bu ya? Biar saya tidak salah mengartikan, berarti satu tujuan pembelajaran jadi beberapa modul. Menurut saya diperbolehkan dengan catatan memang tujuan pembelajaran tersebut tidak tercapai menggunakan satu modul. Tapi selama masih bisa dicapai dalam satu tujuan pembelajaran, sebaiknya jangan, karena nanti akan membuat alur tujuan pembelajaran itu nanti tetap runtuh, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, karena kan nanti dari tujuan pembelajaran tersebut akan di breakdown ke jumlah jam pelajaran. Kalau di mapel saya, mapel biologi, itu saya untuk mengatasi tujuan itu saya lihat kontennya dulu atau materi. Jadi misalkan keanekaragaman hayati, ya. Kemudian setelah saya lihat kontennya, saya lihat KKO di capaian pembelajaran. Kalau KKO-nya di biologi itu hampir sama dengan punyanya Bu Fitri mungkin ya. Bu Fitri mapelnya juga biologi sama berarti, Bu. Itu ya. Di sana ada misalkan peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah terhadap isu-isu global, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sana isu global apa? Itu sebaiknya dijadikan satu tujuan pembelajaran. Apakah isu global pemanasan, apakah isu globalnya itu pandemi. Nah, kira-kira menurut kita itu bisa dicapai dalam satu pembelajaran? Tidak, karena tujuan itu sebenarnya kan menurut saya kan lebih baik itu jadi satu pembelajaran, satu modul. Cuma di modulnya itu yang jumlah jamnya yang diperbanyak, karena kan tujuan itu hanya bahasanya breakdown dari capaian pembelajaran. Jadi
Itu Bu, jawaban saya yang panjang kemana-mana itu. Jadi menurut saya sebaiknya jadi satu tujuan pembelajaran itu, jadi satu modul, cuma kita menggunakan modul itu lebih dari misalkan 4 jam pelajaran, bedanya di jumlah jamnya. Jadi satu modul tapi jumlah jamnya yang diperbanyak, karena yang menentukan jumlah jamnya itu kita, Bu. Terima kasih. Betul, tepuk tangan untuk Pak Hadi. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Hadi. Nah, ini yang dimaksud Bapak Ibu. Pembelajaran yang memerdekakan. Jadi tidak ada istilahnya kita tuh harus pinter-pinter karena kita menyusun sendiri tadi dari waktunya itu ya. Kemudian dari kontennya, benar sekali. Jadi kita kan yang tahu ruang lingkupnya itu seperti apa kan kita di Mapel ya. Kemudian kontennya isinya apa? Betul sekali kalau tadi misalnya dari pemanasan kemudian dari yang lain lah misalnya seperti itu bisa di di kontrol apa yang namanya kontrol pisahkan gitu. Itu juga salah satu trik agar dalam satu modul itu tidak banyak sekali dalam satu tujuan pembelajaran itu siasatnya bisa disiasati dengan waktu yang kita gunakan berapa kali pertemuan misalnya seperti itu. Yang kedua, breakdown dari tujuan pembelajaran tadi dilihat dari kontennya. Kontennya kira-kira bisa nggak dibuat jadi beberapa tujuan pembelajaran sehingga akhirnya tetap dalam satu tujuan pembelajaran nanti diupayakan menjadi satu modul saja. Begitu kurang lebih Bu Fitri ya. Jelas ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini masih semangat sekali, padahal sudah siang dan kita sudah melonjak waktunya ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Partisipasi aktif dari Bapak Ibu luar biasa. Jadi ini nanti masuk dalam penilaian saya. Dan kemudian Bapak Ibu untuk tugasnya yang tadi misalnya untuk modul karena sudah ada pemahaman yang baru, maka Bapak Ibu bisa memperbaiki yang saya sampaikan atau dikirim ulang boleh ya Bapak Ibu ya, dikirim ulang karena yang kemarin sudah saya lihat. Kemudian untuk contoh, kemarin yang saya lihat ada beberapa contoh yang sudah cukup bagus, nanti bisa saya kirim ke WA untuk Bapak Ibu grup ya Bapak Ibu ya, bisa untuk Bapak Ibu pelajari sebagai referensi. Nah, bahan diskusi dan sebagainya bisa lanjut di grup WA. Begitu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, 1 tambah 1 berapa? Bapak Ibu? 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Mari bersama. 1 lawan corona. Mari bersama panjatkan doa. Maju bersama, hebat semua. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Hadi bisa memimpin untuk berdoa dulu. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih. Marilah kita mengucapkan hamdalah karena sudah diberi kelancaran dalam pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya diulang ya Bu Dewi ya dari awal. Halo Bu Dewi.